آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis Nabi dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang ad-da'awat, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada hadis nomor 3507. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun, bab baru, ini bab tentang Asmaul Husna. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama. 99 itu adalah mi'atan 100 ghaira wahidin, kurang satu. Man ahsaha, barang siapa yang menghafal 99 nama tadi, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam jannah." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal yang perlu kita ketahui dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya 99 nama ini bukan sebagai batasan, karena nama Allah itu banyaknya tak terhingga dan tidak ada yang tahu berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, "Ya Allah, saya minta kepadamu dengan menyebut semua namamu, termasuk nama-nama yang hanya Engkau sendiri yang tahu, tidak ada siapapun yang tahu." Nah, hadis itu menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Jibril saja nggak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nggak tahu. Nah, berarti nama Allah tak terbatas. Adapun 99 ini hanyalah sebagian nama Allah yang apabila kita hafalkan maka ada fadilahnya, yaitu masuk ke dalam surga. Maka ini bukan pembatasan. Seperti misalnya saya mengatakan saya punya satu mobil, padahal di rumah ada dua. Itu tidak salah, karena yang saya maksud adalah satu mobil yang mereknya Honda misalnya. Nih, ada satu lagi mereknya yang lain. Nah, maka itu bukan bertentangan, karena saya hanya menyebut satu macam atau satu merek. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui dari hadis ini adalah bahwa yang dimaksud menghafal nama Allah ini menurut sebagian ulama tidak hanya hafal saja. Karena kalau hanya hafal saja, orang munafik pun juga bisa menghafal, Pak. Tapi yang dimaksud di sini adalah menghafal dan sekaligus melakukan konsekuensi dari nama tadi. Misalnya Allah itu namanya Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Nah, berarti konsekuensinya apa? Kita jangan ngambil rezeki yang haram. Kalau mengambil rezeki yang haram, seolah-olah kita tidak percaya bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, sehingga masih butuh kepada rezeki yang haram lagi. Nah, kemudian setelah sabda Nabi selesai sampai di sini titik, lalu kemudian perawi hadis mengatakan. Jadi kalimat lanjutannya ini adalah perawi hadis. Dia memerinci apa saja 99 nama Allah. Jadi Rasulullah tidak pernah, Pak, memerinci 99 nama Allah yang dimaksud tadi apa, Nabi tidak pernah memerinci. Dan 99 nama ini oleh para ulama dijelaskan dibagi dua. 81 nama itu diambil dari Al-Quran. 18 nama itu diambil dari As-Sunnah atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 81 tambah 18, 99. Kalau kita buka telapak tangan kanan kita, ada angka 18. Garisnya di telapak tangan ini angkanya angka Arab 18. Ini jumlah nama Allah yang ada dalam hadis. Kalau tangan kiri kita buka, ini ada angka 81. Nah, itu jumlah asma Allah yang ada pada Quran. Apakah ini kebetulan atau ini sengaja Allah buat gitu? Wallahu a'lam. Pokoknya cara ngapalkan nama Allah yang di Quran dan Sunnah ada 99. Nah, ini kita bisa melihat jari kita, telapak tangan kita masing-masing. Nah, kemudian perawi hadis mengatakan, huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Nah, ini nama pertama adalah Allah. Allah itu dari sisi bahasa artinya adalah yang disembah, sama dengan al-ilah.
yang disembah, al-ma'luh yang disembah. Nama yang kedua Ar-Rahman, Maha Pengasih atau Pemurah. Yang ketiga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bedanya kalau Ar-Rahman itu rahmatnya untuk semua makhluk, termasuk orang kafir dikasih rahmat oleh Allah. Buktinya orang kafir masih hidup dengan nyaman di dunia, sehat, punya harta dan sebagainya. Tapi kalau Rahim itu rahmat Allah khusus untuk orang-orang beriman, sebagaimana Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah hanya rahim kepada orang-orang beriman. Kepada yang tidak beriman Allah tidak rahim. Sehingga orang beriman tidak dikasih hidayah, orang beriman tidak ada yang datang ke masjid, orang beriman tidak orang kafir tidak ada yang datang ke masjid, orang kafir tidak ada yang tahajud. Nah, itu karena tidak dikasih apa? Hidayah atau rahmat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak ada yang masuk surga karena tidak dikasih rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Al-Malik, yang keempat adalah Al-Malik, Maha Merajai, yaitu merajai seluruh alam semesta ini, dan besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala merajai semuanya sehingga tidak ada siapapun raja yang muncul besok di akhirat. Kalau di dunia masih ada Pak raja-raja kecil ya, yaitu presiden-presiden dan sebagainya itu. Tapi di akhirat semuanya sudah menjadi sama rata, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, pangkatnya sama. Yang kelima adalah Al-Quddus, yang maha suci, artinya suci dari segala kekurangan. Kalau manusia penuh kekurangan, Allah tidak punya kekurangan. Yang keenam As-Salam, maha pemberi selamat. Nah, maka sekarang ini kita bisa bernafas sehat, ini yang ngasih keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Nah, maka keamanan yang ada di alam semesta ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Yang kedelapan Al-Muhaimin, yang menjaga atau memelihara. Nah, alam semesta ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langit tidak rontok, bumi masih berjalan normal. Ini semuanya yang merawat, memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan Al-Aziz, yang maha gagah. Gagah maksudnya kalau Allah menghendaki sesuatu siksa kepada hambanya, tidak ada yang bisa menolak. Lari dari sisanya Allah nggak mungkin. Tsunami datang, mau lari gimana? Nggak bisa ya. Pasti kena kalau memang dikehendaki kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 Al-Jabbar, maha pemaksa. Pemaksa maksudnya apapun Allah kehendaki pasti terjadi. Sama dengan dalam Al-Qur'an fa'alul lima yurid, selalu bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita tidak ingin sakit, Allah ingin kita sakit, sakit juga akhirnya. Kita tidak ingin mati, tapi Allah kehendaki mati, mati juga akhirnya. Itu makna pemaksa, tidak bisa ditolak keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 Al-Mutakabbir, maha sombong. Maksudnya yang berhak sombong hanya Allah. Selain Allah tidak berhak sombong. Maka sifat sombong itu mutakabbir itu untuk selain Allah tercela. Tapi kalau untuk Allah itu adalah terpuji. Karena sifatnya tadi, semua sifat Allah itu baik, tidak ada yang tidak baik. Sebagaimana Allah mengatakan walahul matsalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang tertinggi. Artinya semua sifat Allah tinggi atau mulia. Maka kalau ada kata-kata dari sifat Allah yang terjemahnya kurang bagus, kurang enak, ya tidak nyaman didengar, itu hanya sebenarnya untuk makhluk saja, Pak. Sombong itu kan tidak bagus dalam telinga kita, tapi itu tidak bagus untuk kita. Kalau untuk Allah baik, semua sifat Allah baik. Jabbar, pemaksa, itu tidak bagus untuk kita ya. Kita pemaksa itu nggak bagus. Tetapi kalau Jabbar itu dinisbatkan kepada Allah, maka semua maknanya menjadi makna-makna yang terpuji. Yang ke-12 Al-Khaliq, yang menciptakan. Yang ke-13 Al-Bari, menciptakan juga, sama. Terus bedanya apa? Kalau Khaliq mencipta, Bari juga mencipta. Nah, mencipta itu kan ada bermacam-macam, Pak. Manusia ini juga bisa mencipta. Yang mencipta pesawat terbang siapa, yang mencipta laptop siapa, ada ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya mencipta segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, maka itulah makna dari Bari. Kalau manusia nggak ada, Pak, yang menciptakan tanpa contoh, nggak ada. Semua manusia kalau menciptakan sesuatu pasti ada contohnya. Misalnya yang menciptakan pesawat terbang itu hanya nyontek dari burung. Burung bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya. Nah, ditiru oleh manusia itu ada contohnya. Maka nggak ada apapun yang dibuat manusia tanpa ada contohnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kemudian yang ke-14 Al-Musawwir, yang maha menggambar. Artinya Allah menciptakan kita sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak bisa nolak.
Lahir kita sebagai orang Jawa, hidungnya biasa tidak mancung, itu terserah Allah. Nggak bisa kita protes, saya orang Jawa pengennya mancung seperti orang Arab, nggak bisa. Yang mentaswir engkau itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki hitam, istrinya putih, anaknya niru kulitnya bapak atau niru kulitnya ibu, terserah Allah. Nggak bisa kita membuatnya sesuai kemampuan kita, nggak bisa. Yang ke-15 Al-Ghaffar, yang maha mengampuni. Artinya semua dosa tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Meskipun syirik pun tetap diampuni oleh Allah. Yang penting mati dalam kondisi tidak syirik. Tapi kalau mati kondisi syirik gak ada ampunan. Tapi kalau masih hidup, masih sehat, syirik kemudian minta ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16 Al-Qahhar, maha pemaksa. Itu mirip dengan Al-Jabbar tadi. Jadi ada nama-nama Allah yang memang lafalnya berbeda tapi maknanya mirip. Itu biasa dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Khaliq, Bari, artinya sama, menciptakan. Jabbar, Qahhar ini juga mirip. Kemudian 17 Al-Wahhab, yang maha memberi, sehingga semua yang dibutuhkan oleh manusia Allah bisa untuk memberinya. Karena itu apapun kebutuhan kita jangan minta pada manusia, tapi mintalah kepada Allah, karena Allah itu maha pemberi alias bisa memberi apapun yang dibutuhkan oleh kita. Nabi Zakaria sudah tua renta, butuh anak, dikasih juga oleh Allah. Padahal biasanya sudah tua renta, sudah tidak punya anak. Apalagi istrinya mandul, biasanya mandul itu nggak bisa punya anak. Tapi ini sudah tua, mandul lagi, masih bisa punya anak. Itu karena Allah Wahhab. Kemudian yang ke-18 adalah Ar-Razzaq, Allah selalu memberi rezeki. Dan Allah itu disebut Ar-Razzaq meskipun belum ngasih rezeki. Misalnya gini Pak, sebelum ada manusia, berarti belum ada manusia yang diberi rezeki oleh Allah. Tapi saat itu Allah tetap Ar-Razzaq. Jadi Allah itu maha pemberi rezeki, tidak nunggu dia ngasih rezeki dulu baru disebut pemberi rezeki. Karena dia itu mampu gitu. Jadi meskipun belum ada yang dikasih rezeki, dia sudah mampu untuk ngasih rezeki. Sehingga sudah namanya sudah Ar-Razzaq. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita belum ngasih itu ya tidak disebut apa-apa. Kita punya uang banyak, belum ngasih itu belum disebut dermawan. Kapan disebut dermawan? Kalau kita sudah ngasih. Nah, Allah beda ya. Belum melakukan apapun, nama ini sudah tersemat pada Allah. Karena sejak Allah ada, maksudnya sejak dulu tanpa permulaan, Allah itu sudah memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti ini. Yang ke-19 Al-Fattah, yang maha pembuka. Pembuka itu misalnya, jadi nama-nama Allah ini ada beberapa nama yang perlu kita kasih contoh supaya kita paham. Apa makna pembuka? Nah, contohnya dulu kota Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Siapa yang membuka kota Mekah? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dikirimnya Nabi Muhammad SAW, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibukakan kota Mekah itu oleh Allah, ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, ada orang susah paham agama, tapi dia bersungguh-sungguh, akhirnya dikasih pembukaan oleh Allah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia jadi paham agama. Asalnya nggak paham, jadi paham. Asalnya susah untuk menghafalkan Quran, jadi mudah untuk menghafalkan Quran. Itu mendapatkan futuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-20 Al-Alim, maha mengetahui. Artinya tidak ada apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Berbeda dengan manusia, pengetahuannya terbatas. Apa yang ada di balik laptop saya ini saya nggak tahu Pak. Karena memang kepengetahuan kita terbatas. Nah, kalau Allah tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 21 Al-Qabid, yang menggenggam. 22 Al-Basit, yang menghamparkan. Ini dua nama saya gabungkan. Kenapa? Karena ini adalah bertolak belakang. Menggenggam itu contohnya Allah menggenggam rezeki kepada sebagian orang sehingga dikasihnya sedikit. Menghamparkan itu maksudnya misalnya Allah menghamparkan rezeki kepada seseorang sehingga dia menjadi kaya. Nah, adanya orang miskin itu karena Allah qabid, Allah genggam rezekinya kepada orang tersebut. Basit, orang kaya itu karena Allah hamparkan kekayaan kepada dia. Fungsi dari mengetahui namanya adalah bahwasanya kita kalau ditakdirkan miskin maka kita bisa sabar karena ini kehendak Allah. Dan kalau kita ditakdirkan kaya maka kita bisa bersyukur karena ini juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akibat tidak mengetahui nama Allah seperti ini, akhirnya yang miskin jadi tidak sabar, kemudian dia mencuri dan sebagainya. Akibat tidak mengetahui nama Allah seperti ini, akhirnya yang kaya jadi sombong sebagaimana Qarun. Kalau sudah sombong, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena kita tahu semua ini adalah perbuatan Allah, jadinya kita bisa lega dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sakit, sehat, ini kita bisa lega menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Memang semua itu yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. 23 Al-Khafid yang merendahkan, 24 Al-Rafi yang meninggikan. Ini dua nama juga saya gabungkan karena bertolak belakang, Pak. Ada yang direndahkan oleh Allah dengan cara misalnya dia kafir sehingga rendah di hadapan Allah. Ada yang ditinggikan oleh Allah karena dia beriman, kemudian dia berilmu, kemudian dia beramal soleh. Nah, ini semakin tinggi, semakin naik lagi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya perbuatan Allah. Maka Abu Thalib tidak bisa masuk Islam itu karena Allah tidak meninggikan derajatnya sehingga tetap saja kafir meskipun sudah membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Kehendak Allah semuanya. Dan fungsi dari mengetahui nama Allah ini adalah kita sama dengan tadi, yaitu bisa rela untuk menerima takdir. Tidak begitu susah di dalam menerima takdir-takdir yang berat, karena semua itu kita sadari sumbernya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk manusia apakah bisa bersabar ataukah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 25 Al-Mu'izz yang memuliakan, 26 Al-Mudhil yang merendahkan. Ini juga dua nama yang bertolak belakang. Ada sebagian orang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian orang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jadi pejabat, ada yang kemudian lengser. Nah, semua itu yang naik turunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. 27 As-Sami maha mendengar, 28 Al-Basir maha melihat. Jadi Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Hanya saja laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Sehingga jangan mengatakan penglihatan Allah adalah seperti manusia, yaitu ada dua mata di wajahnya. Jangan mengatakan pendengaran Allah adalah seperti manusia, telinga di samping kanan kiri kepala. Tidak, ya. Allah itu tidak seperti siapapun juga. Allah maha mendengar, maha melihat, tapi tidak seperti manusia. Manusia juga bisa mendengar, juga bisa melihat, tapi tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. 29 Al-Hakam yang maha menghukumi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu bisa memutuskan hukum. Tidak seperti manusia. Manusia kadang-kadang bingung, tidak bisa menetapkan hukum sesuatu. Dan Al-Hakam itu juga mengandung makna Allah itu adil. Makanya nama yang ke-30 adalah Al-Adlu. Allah maha adil. Mirip dengan nama sebelumnya Al-Hakamu yang menghukumi dengan adil. 31 Al-Latif maha lembut. Lembut itu artinya mengetahui apapun juga, tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bahasa kita kalau menyebut makhluk halus, ya, lembut itu karena tidak tampak oleh kita. Nah, Allah maha lembut sehingga mengetahui apapun yang tidak tampak oleh kita. 32 Al-Khabir maha mengetahui. Apa bedanya Al-Khabir maha mengetahui dengan Al-Alim juga maha mengetahui? Dari sisi bahasa, Al-Alim mengetahui itu untuk perkara-perkara yang tampak. Al-Khabir itu mengetahui untuk perkara-perkara yang tidak tampak. Jadi ada barang-barang di depan kita tampak, Pak. Nah, ketika kita melihat, mengetahui, itu disebut alim. Tapi kalau ada barang-barang yang tidak tampak, tersembunyi, tapi kita tahu, nah, maka pengetahuan kita terhadap barang tadi itu disebut Al-Khabir. Misalnya ada emas disimpan di dalam rumah. Di mana tempatnya? Mata kita nggak melihat, tapi kita tahu. Nah, itu disebut khabir. Tapi kalau mata kita melihat, nah, itu disebut alim. Itu dari sisi bahasa begitu. Kemudian 33 Al-Halim yang maha aris. Aris itu maksudnya tidak menyegerakan siksa kepada hambanya. Seandainya Allah itu tidak maha aris, setiap hari kita kena musibah. Setiap saat kita sakit. Karena setiap kita melakukan dosa langsung kasih siksa, dosa langsung kasih sakit. Nah, akhirnya setiap hari sakit terus kita, gara-gara banyak dosa-dosa yang kita lakukan.
Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, apapun musibah yang mengenai kamu itu gara-gara dosa kamu, tetapi yang Allah maafkan dari dosa kamu lebih banyak. Jadi seandainya dosa kita semuanya dikes oleh Allah dengan hukuman di dunia, semua kita sakit terus, musibah terus setiap hari gara-gara dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah Maha memaafkan. 34 Al-Azim, yang maha agung, sehingga tidak ada yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. 35 Al-Ghafur, maha pengampun, mirip dengan Al-Ghaffar tadi. 36 Asy-Syakur, maha bersyukur. Maksudnya maha bersyukur, Allah membalas sesuatu yang sedikit dengan sesuatu yang banyak. Karena itu kalau kita beramal satu, minimal pahalanya dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang datang ke masjid satu langkah dinilai 10 pahala oleh Allah. Sehingga langkah kita ke masjid, demikian juga pulang dari masjid, ada pahalanya. Silahkan dihitung berapa langkah, pahalanya kali 10 itu minimal. Maksimalnya tak terhingga. Karena Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk siapapun yang dia kehendaki. Berarti bebas, terserah Allah. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000.000, bisa 1.000.000.000. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna asy-syakur. 37 Al-Ali, maha tinggi. Maha tingginya Allah mencakup 3. Yang pertama zatan, zatnya tinggi, alias Allah itu di atas langit. Yang kedua qahran, kekuasaannya tinggi, sehingga tidak mungkin Allah itu melakukan sesuatu kemudian ditolak oleh hambanya atau ditahan oleh hambanya, nggak bisa. Allah kirim tsunami, nggak ada yang bisa nolak. Allah kirim gempa, nggak ada yang bisa nolak. Meskipun dengan peralatan secanggih apapun, kalau Allah kehendaki gempa dan rusak rumah, maka alat-alat canggih tadi semuanya berhenti, tidak ada fungsinya karena sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Maha Tinggi, yaitu adalah sifatan, sifatnya tinggi sehingga tidak ada sifat Allah yang rendah. Kalau manusia semulia apapun dia, punya sifat-sifat yang bagus, kalau dicari kekurangannya pasti tetap ada, Pak. Tapi kalau Allah tidak ada sama sekali sifat yang tidak mulia pada dirinya. 38 Al-Kabir, maha besar, mirip dengan Al-Azim tadi. 39 Al-Hafidh, yang maha menjaga. Maka semua makhluknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ada orang mau keserempet mobil, ternyata selamat. Siapa yang menjaga itu? Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara nalar mestinya kena, ya. Kok bisa nggak kena? Allah Subhanahu wa taala. Ada barang jatuh dari atas, ya. Kemudian seseorang mestinya kena, tapi gara-gara dia dipanggil temannya, dia menoleh, kemudian menyingkir, menyerong ke pinggir jalan, akhirnya barang tadi tidak kena dia, gara-gara dipanggil temannya. Nah, itu siapa yang menyelamatkan itu? Yang membuat dia noleh kemudian minggir tadi? Allah Subhanahu wa taala. 40 adalah Al-Muqit. Kata-kata Al-Muqit ini banyak tafsirannya. Ada yang mengartikan Muqit itu sama dengan Hafid, yaitu menjaga. Ada yang mengartikan Muqit itu sama dengan Muqtadir, maha kuasa. Ada yang mengartikan Muqit itu adalah dari kata-kata Qut. Qut itu artinya makanan pokok. Berarti Muqit yang ngasih makanan pokok kepada manusia. Yang ngasih kita beras atau nasi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih orang-orang Arab gandum sehingga mereka hidup siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut-semut yang ada di rong-rong itu, yang ngasih makan mereka siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga roti kita jatuh belum 1 menit sudah dirubung semut. Dari mana taunya semut itu? Allah Subhanahu wa taala yang kasih tahu. Sering malam-malam banyak nyamuk di rumah, maka saya tablek mati, nyamuknya saya taruh di lantai. Niatnya untuk ngasih makan semut. Saya tunggu semenit sudah dirubung semut. Dari mana taunya semut-semut itu? Ada nyamuk di lantai. Padahal ketika saya taruh nyamuk itu belum ada semut di lantai. Tiba-tiba kok pada datang, dari mana taunya itu? Yang WA mereka siapa? Nah, itu Allah yang memberi makanan kepada mereka, itu mana mungkin. Kok bisa satu kata diperselisihkan maknanya? Mungkin sampai ada tafsiran 3 itu gimana itu? Nah, itu karena dalam bahasa Arab ada namanya lafal mushtarak. Mushtarak itu satu kata maknanya bisa lebih dari 2.
Satu makna, satu kata bisa maknanya 9 ya. Misalnya kata-kata kunut. Nah, kunut itu sampai 9 makna, Pak. Kunut berarti diam, kunut berarti tunduk, kunut berarti berdiri, macam-macam dalam bahasa Arab. Maka namanya lafal mustarak. Sehingga ini 3 makna untuk kata-kata mungkin saya sampaikan semuanya supaya nanti kalau ada kiai yang menerjemahkan dengan terjemahan yang berbeda dengan kiai yang lain, maka kita terima saja. Ya memang kata-kata mungkin bisa bermakna macam-macam. 41 yang maha hasib. Apa hasib itu? Nah, salah satu maknanya adalah dari kata-kata hisab. Nah, berarti Allah itu yang menghisab. Nanti semua makhluk akan dihisab oleh Allah. Padahal jumlahnya sangat banyak sekali dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat. Gimana cara menghisab, menghitung amal orang sebanyak itu? Allah mudah. Sebagaimana mudah bagi kita untuk menghitung roti yang ada dalam piring kita. Mudah sekali menghitung, tinggal dilihat saja, oh segitu jumlahnya. Nah, bagi Allah tidak ada yang susah. Ada juga yang mengartikan hasib itu sama dengan kafi, yaitu mencukupi. Karena dalam Al-Quran kita temukan kata-kata hasbiyallah. Hasbi artinya cukup bagiku Allah. Berarti hasib itu dari kata-kata hasbiyallah tadi, berarti Allah maha mencukupi. 42 Al-Jalil, Allah maha mulia. 43 Al-Karim, Allah maha dermawan. Kata-kata karim seringkali diartikan mulia, tapi di sini oleh para ulama diartikan dermawan. Kenapa? Karena sudah ada jalil yang artinya mulia. Nah, supaya tidak sama antara karim dengan jalil. Karena memang karim itu bisa diartikan mulia, bisa diartikan dermawan, dan setiap orang dermawan pasti dimuliakan. Kemudian 44 adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi, sehingga semua gerak-gerik manusia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada CCTV yang tidak tampak, yaitu CCTV Allah mengawasi semua gerak-gerik kita. Wa kana 'alaikum raqiba, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kita. Maka kalau kita bisa merasa dimanapun diawasi oleh Allah, itu tingkatnya di dalam ilmu suluk adalah tingkatnya sudah tingkat muraqabah. Muraqabah bisa merasa diawasi oleh Allah sehingga amalnya baik terus. Tingkat di atasnya ada namanya musyahadah, seolah-olah mata kita melihat Allah. Nah, amalnya lebih bagus lagi karena matanya seolah-olah bisa melihat Allah di depan mata. 45 Al-Mujib, yang mengijabai. Nah, maka doa apapun Allah bisa mengijabainya, tidak ada sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. 46 Al-Wasi', yang maha luas. Yang luas apanya, Pak? Kalau manusia dikatakan wasi', luas, nah itu kadang-kadang luas ilmunya atau luas badannya gitu. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud luas itu adalah kekayaannya Allah mencakup semua makhluk, sehingga luas kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah mencakup semua makhluk. Nah, maka rahmatnya Allah maha luas. Wasi'at rahmatuhu kulla syai', rahmatnya Allah mencakup segala sesuatu. 47 Al-Hakim, yang maha bijaksana. Itu terjemah yang paling populer untuk kata-kata hakim. Dari kata-kata hikmah, bijaksana. Berarti hakim maha bijaksana. Definisi bijaksana itu adalah mengetahui yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Ada juga yang mengatakan bijaksana itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu bijaksana. Tafsiran yang kedua, Al-Hakim itu sama dengan Al-Hakim, yang memutuskan. Nah, maka segala sesuatu yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga diartikan Al-Hakim bimakna Al-Muhkim, yang menyempurnakan. Maka kalau menciptakan sesuatu, Allah ciptakan secara sempurna. Allah ciptakan langit 7 lapis, apakah ada cacatnya? Tidak ada, semuanya sempurna. Kalau manusia menciptakan atap, nah itu seringkali nggak sempurna, Pak. Kita atap hanya 1 meter saja, kadang-kadang ada retaknya. Padahal cuma sedikit. Tapi Allah, langit yang sangat luas, sama sekali tidak ada cacatnya. Itulah Allah Al-Hakim, yang menyempurnakan apa yang Dia ciptakan. 48 Al-Wadud, yang mencintai. Mencintai siapa? Tentu saja mencintai kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang saleh, orang-orang yang baik, ini dicintai oleh Allah. Boleh juga Al-Wadud bimakna Al-Maudud, yaitu yang dicintai. Kalau diartikan dicintai ya berarti dicintai oleh
hamba-hambanya Allah yang baik, wali-wali Allah semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu mentaati Allah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 49 Al-Majid yang maha mulia. 50 Al-Ba'its yang maha membangkitkan. Semua kita akan mati, nanti akan dibangkitkan. 51 Asy-Syahid yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Asy-Syahid ini artinya tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau gelap, mau terang, mau siang, mau malam, maka sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mau bisik-bisik atau suara keras, semuanya disyahid, disaksikan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. 52 Al-Haqqu yang maha hak, maksudnya maha ada, artinya betul-betul ada, tidak seperti yang lain. Orang mengatakan di sana ada Roro Kidul, apakah betul-betul ada? Belum tentu. Tapi ketika orang mengatakan di sana ada Allah di atas langit, pasti ada. Tidak ada perkataan tentang Allah yang diucapkan di dalam Quran maupun dalam hadis Nabi yang salah, tidak ada. Allah ada, memang betul-betul ada. Tapi kalau ucapan manusia tentang selain Allah, belum tentu al-haq atau belum tentu benar. Kemudian 53 Al-Wakilu yang maha mengurusi. Kita sudah diciptakan oleh Allah. Siapa yang ngurusi kita? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih kesehatan kita, Allah Subhanahu wa taala. 54 Al-Qawi yang maha kuat. Maksudnya kuatnya sempurna, tidak seperti manusia. Kalau manusia punya kekuatan, itu pasti kekuatannya tidak sempurna. Ada kalanya lemas pada suatu hari. Tapi kalau Allah kuat terus. 55 Al-Matin maha kokoh. Qawi sama matin itu mirip, Pak. Sehingga karena mirip, maka supaya beda, yang satu kuat, yang satu kokoh. Maha kuat dan maha kokoh. 56 Al-Wali yang maha wali, maha mengurusi. Berarti mirip dengan Al-Wakil. Ada juga yang mengartikan Al-Wali itu adalah yang menolong. Ada juga yang mengartikan Al-Wali adalah yang mencintai kepada wali-walinya. Kenapa kok artinya bisa banyak? Ya karena lafal mustarak. Wali bisa diambil dari kata-kata walayah, bisa diambil dari kata-kata wilayah. Maka bisa muncul dua arti. Bisa muncul arti mencintai, bisa muncul arti menolong, atau mengurusi tadi. 57 Al-Hamid yang maha terpuji. Maksudnya semua perbuatan Allah itu baik, tidak ada yang tercela. Bisa juga diartikan Al-Hamid yang berhak untuk dipuji. Artinya kalau ada pujian, yang berhak dipuji hakikatnya Allah. Ada orang cerdas, siapa yang mencerdaskan? Allah. Ada orang yang cantik, siapa yang mencantikkan? Allah. Ada orang yang sehat walafiat badannya, siapa yang mensehatkan? Allah. Maka pujian itu hakikatnya semua kembali kepada Allah yang telah memberi kepada manusia. 58 Al-Muhsi yang maha menghitung. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa menghitung apapun segala sesuatu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, kalau ada daun jatuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Yang jatuh berapa? Kemudian pada jam ini atau pada menit ini atau pada detik ini berapa daun yang jatuh di seluruh muka bumi. Allah Subhanahu wa taala bisa menghitung. 59 Al-Mubdi yang memulai. 60 Al-Mu'id yang mengulangi. Artinya yang memulai penciptaan dulu adalah Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dulu tidak ada alam semesta, Allah adakan. Awalnya dulu tidak ada manusia di bumi, Allah adakan. Kemudian nanti setelah kita mati, maka yang mengulangi lagi penciptaan juga Allah Subhanahu wa taala. 61 Al-Muhyi menghidupkan. 62 Al-Mumit mematikan. Yang bisa hanya Allah. Kalau manusia itu hanya bisa berusaha. Ada orang memenggal leher orang lain, apakah selalu mati? Belum tentu. Makanya ada hari raya Idul Adha, menyembelih sapi, sudah disembelih, sudah putus katanya, tapi sapinya masih bisa bangkit, kemudian lari. Kok bisa begitu? Ya memang manusia tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Dia hanya bisanya berusaha.
Kalau Allah tidak takdirkan mati, meskipun lehernya sudah putus, tidak mati juga. Buktinya api yang mestinya membakar, Allah tidak kehendaki membakar, akhirnya tidak bisa membakar. Kasusnya Nabi Ibrahim, kuni bardan wa salaman, wahai api jadilah dingin, jadinya dingin. Demikian juga pisau kita gunakan untuk menyembelih, semestinya putus, Allah tidak kehendaki putus, nggak putus. Semestinya mati, Allah tidak kehendaki mati juga nggak akan mati. 63. Al-Hayyu, maha hidup, maksudnya hidupnya sempurna. Kalau kita hidupnya tidak sempurna, nanti malam kita mati, yaitu tidur. Besok kalau sudah tua, kemudian kita juga mati juga. Nah, kalau Allah tidak ada matinya sama sekali. Semuanya bagi Allah adalah sifatnya sempurna. Maka Al-Hayyu artinya maha hidup atau sempurna hidupnya. 64. Al-Qayyum, boleh juga disebut Al-Qayyam, karena Umar bin Khattab kalau membaca ayat kursi, dia membaca bukan Qayyum tapi Al-Hayyul Qayyam. Tapi jangan ditiru Bang, karena untuk membaca Quran itu syaratnya harus mutawatir. Nah, riwayat Sayyidina Umar membaca Al-Qayyam dalam dalam ayat kursi itu tidak mutawatir, tapi secara makna artinya sama. Qayyum ya Qayyam, Qayyam ya Qayyum. Qayyum itu adalah mengandung dua makna. Makna pertama, dia berdiri sendiri. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu berdirinya diberdirikan oleh Allah. Munculnya kita di bumi dimunculkan oleh Allah. Kalau Allah tidak munculkan kita, nggak akan. Kemudian makna yang kedua, Al-Qayyum itu adalah yang mendirikan yang lain. Jadi semua makhluk ini Allah Subhanahu wa taala yang mendirikan. Semua makhluk ini yang menciptakan, mengadakan, memunculkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Qayyum berdiri sendiri, tidak ada yang mendirikan Allah, nggak ada, yang mengadakan Allah nggak ada. Sejak dulu memang Allah ada. Sehingga kalau ada pertanyaan dalam benak kita, siapa yang menciptakan Allah, itu pasti sumbernya dari setan. Setan bisikkan dalam hati kita, coba kamu pikir, siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Dan terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sudah muncul pertanyaan begitu, itu sumbernya dari setan. Kita disyariatkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya setannya pergi. Kita disyariatkan mengucapkan amantu billah, aku iman kepada Allah. Nah, dengan mengucapkan itu setannya akan pergi, tidak lagi menambah-nambah bisikan kepada kita. 65. Al-Wajid, yang maha mendapatkan. Maksudnya maha mendapatkan itu adalah maha kaya sehingga selalu mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau kita tidak selalu mendapatkan, mungkin di rumah ada uang, tapi tidak selalu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita lapar malam-malam jam 12, keluar rumah bawa duit, nggak ada penjual, ya sama aja, nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau Allah selalu Al-Wajid, selalu kaya, selalu mendapatkan, tidak pernah fakir, tidak pernah butuh sama sekali. 66. Al-Majid, sama dengan Al-Majid, maha mulia. Hanya bedanya kalau Majid itu lebih dahsyat. Jadi kalau ada tambahan ya, Majid, nah itu maknanya lebih kuat daripada kalau tidak ada tambahan ya-nya. 67. Al-Wahid, Maha Esa, berarti tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menyamai dia. 68. As-Samad. Nah, Samad ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, Samad itu adalah Sayyid yang sempurna, yaitu yang mulia yang sempurna, yang mentok kemuliaannya. Kalau manusia itu kemuliaannya tidak ada yang mentok. Misalnya pejabat, ya, ada Pak RT, itu di atasnya masih ada RW lagi, di atasnya masih ada camat lagi, terus menerus semuanya di atasnya pasti ada. Tapi kalau Allah sudah kemuliaannya itu sudah mentok, tidak ada lagi yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua, Samad itu adalah yang masmud, yang dituju oleh semua makhluk. Semua makhluk kalau butuh pasti mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir zaman dulu meskipun menyembah berhala, tapi kalau pas butuh, ketika susah, pasti larinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ini sudah jam 18.40, ternyata baru kita baca 68 nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu supaya selesai, maka berikutnya akan kita ringkas penjelasannya. 69. Qadir, Maha Kuasa. 70. Muqtadir, Maha Kuasa. Mirip, hanya saja kata-kata Muqtadir lebih dahsyat karena tambahan hurufnya lebih banyak.
Dalam bahasa Arab kalau hurufnya lebih banyak berarti maknanya lebih banyak. 71 al-muqaddim yang memajukan. 72 al-muakhir yang mengundurkan. Misalnya ada orang yang sholat jamaahnya di shaf pertama, itu yang memajukan Allah. Ada orang yang sholat jamaahnya selalu telat, itu yang memundurkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang tidak pernah jamaah, itu yang memundurkan juga Allah Subhanahu wa taala. 73 al-awwal yang maha awal. Awal maksudnya tidak ada permulaan. Sehingga awal ini sama dengan qadim. Hanya saja kalau awal itu disepakati sebagai nama Allah, tapi qadim tidak disepakati sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. 74 al-akhir maha akhir, artinya nanti semuanya akan binasa selain Allah Subhanahu wa taala. 75 al-zahir yang tampak, maksudnya tidak ada yang lebih tampak selain Allah. Meskipun Allah tidak terlihat mata, tapi Allah paling tampak karena makhluknya sangat menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. 76 al-batin maha batin, maksudnya mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. 77 al-wali yang maha mengurusi. 78 al-muta'ali maha tinggi. Tadi sudah dibahas Allah maha tinggi 3 sisi ya. 79 al-barru maha baik. Maka semua yang Allah tetapkan kepada kita pasti bersifat baik. Tidak mungkin Allah itu berbuat jelek kepada kita. Meskipun dohirnya jelek tapi sebenarnya baik. Misalnya kita dikasih sakit, apakah Allah itu berarti jelek sama kita? Tidak, Pak. Karena sakit itu bagi orang muslim ada fungsinya menggugurkan dosa-dosa, sehingga semua perbuatan Allah ada hikmahnya. 80 at-tawwab maha memberi taubat. 81 al-muntakim maha menyiksa, alias kalau Allah kehendaki menyiksa tidak bisa ditolak. 82 al-afu maha pemaaf. Pemaaf itu artinya menghapus dosa. Maka pemaaf ini lebih dahsyat daripada pengampun, karena pengampun itu artinya menutupi dosa. Tapi kalau pemaaf menghapus dosa. Kalau menutupi berarti sebenarnya masih ada, Pak, hanya ditutupi. Maka ketika Lailatul Qadar kita disuruh membaca innaka afuwun, bukan innaka ghafur ya, karena afu lebih dahsyat. 83 rauf maha lembut. 84 malikul mulki memiliki segala kerajaan. 85 Dzul Jalali wal Ikram memiliki kemuliaan dan keagungan atau keagungan dan kemuliaan. 86 Al-Muqsit yang adil. Beda dengan qasid ya. Kalau qasid malah tidak adil. Kalau muqsit adil. Maka hati-hati. Beda huruf, beda terjemah. 87 Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Maka semua makhluk nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. 88 Al-Ghani maha kaya. 89 Al-Mughni mengayakan. Maka yang mencukupi kita dan mengayakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mani maha mencegah, sehingga kalau dicegah oleh Allah tidak bisa kita memberi. Allah sudah tetapkan seseorang sakit, tidak dicegah dari sehat, nggak bisa. Semua dokter memberi sehat, nggak bisa. 91 Ad-Dar memberi madarat. 92 An-Nafi memberi manfaat. Yang bisa memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Sehingga kalau datang ke dukun itu berarti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 93 An-Nur maha sinar, maksudnya menyinari langit bumi dengan alam semesta dengan matahari dan bulan, dan menyinari orang-orang yang ada di dalamnya dengan sinar hidayah. 94 Al-Hadi yang memberikan hidayah atau petunjuk, termasuk petunjuk ilham kepada binatang-binatang tadi ya. Semut bisa mengetahui ada roti yang jatuh, itu yang memberikan hidayah ilham adalah Allah Subhanahu wa taala. 95 Al-Badi yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. 97 Al-Baqi yang maha tersisa. Tersisa maksudnya yang lain-lain sudah mati, Allah sendiri masih ada. Sehingga yang lain-lain pasti mati, tapi Allah tidak bakal mati sama sekali. Ini 96 ya. 97 Al-Warith yang maha mewarisi, artinya kalau semua sudah binasa, maka semua yang mewarisi ini adalah Allah. Alam semesta ini akan diwarisi atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua orang sudah mati semuanya. 98 Ar-Rasyid yang maha mendapatkan petunjuk. Maksudnya gimana ini? Allah mendapatkan petunjuk. Maksudnya Allah itu tidak perlu yang menunjuki. Kalau manusia perlu ada yang menunjuki, Pak. Tanpa ada yang menunjuki kita terserah.
Bahkan pergi ke suatu tempat, kalau kita tidak pakai alat bantu, kadang-kadang kita tersesat. Allah tidak pernah seperti itu, tidak butuh kepada petunjuk dari siapapun juga. Boleh juga ar-rasyid diartikan menunjuki makhluk kepada apapun maslahat yang mereka butuhkan. Maka Allah menunjuki semut di mana ada gula dan sebagainya. Terakhir 99, as-sabur, Allah itu maha sabar. Maha sabar ini ada dua makna. Makna yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sabar ini berbeda dengan satunya al-halim ya. Kalau sabar ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan siksa, sementara al-halim tadi juga sama maksudnya, tidak menyegerakan siksa, hanya ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa itu kalau Allah memiliki sifat sabar, sabur kepadanya, dia masih tidak merasa aman dari dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar artinya Allah bisa saja tidak menghukum suatu saat, tapi suatu saat menghukum. Tapi kalau mengetahui sifat halimnya Allah, maka dia sudah merasa aman sama sekali. Jadi halim itu betul-betul tidak menyiksa sama sekali. Sementara sabur masih bisa menyiksa, meskipun menyiksanya bisa ditunda. Itu perbedaan antara makna sabur dengan makna halim. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari secara ringkas dari Asmaul Husna. Dan sekali lagi, Asmaul Husna yang ada dalam hadis ini bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan walaysa lahu isnadun sahih. Tidak ada sanad yang sahih yang menyebutkan secara terperinci nama-nama Allah. Maka ini semuanya, perincian ini hanya dari ijtihad atau dari penjelasan sebagian ulama kita rahimahumullah taala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.